Nama saya Aris. Pekerjaan saya mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang, namun bagi saya, menjadi kurir pengantar dokumen penting adalah sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan ketepatan waktu luar biasa. Hari itu, langit Jakarta tampak muram, seolah sedang menahan beban yang sangat berat. Saya menerima sebuah paket map kulit berwarna coklat tua yang harus segera sampai di Semarang sebelum esok pagi. Tidak ada pilihan lain. Saya harus memacu kendaraan roda 2 saya, menembus aspal yang mulai basah oleh rintik gerimis. Perjalanan awalnya terasa sangat normal. Saya sempat berhenti di beberapa tempat untuk sekadar meluruskan kaki atau menyesap segelas teh hangat. Namun, ketika jarum jam di pergelangan tangan saya menunjukkan pukul 1 dini hari, saya mulai memasuki kawasan yang sejak lama menjadi buah bibir para pengendara. Alas roban di sana, pepohonan jati yang menjulang tinggi seakan-akan merapat, membentuk lorong alami yang menyerap semua cahaya lampu motor saya. Jalanan berkelok-kelok tajam, mengikuti kontur perbukitan yang curam. Hawa dingin mulai menyusup di balik jaket tebal yang saya kenakan, menusuk hingga ke tulang. Anehnya, suasana malam itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kepakan sayap burung malam. Bahkan suara mesin motor saya sendiri terdengar seolah teredam oleh dinding kabut yang kian menebal. Saya melirik kaca spion. Hanya ada kegelapan pekat yang mengikuti di belakang. 10 km lagi menuju batas hutan. Gumam saya pada diri sendiri untuk mengusir rasa sepi. Saya mencoba fokus pada marka jalan yang mulai pudar. Namun, rasa lelah mulai menyerang tanpa ampun. Mata saya terasa sangat berat, dan perut saya mulai mengeluarkan suara keroncongan yang cukup nyaring. Saya menyadari bahwa saya belum makan sejak sore tadi karena terlalu ambisius mengejar target waktu. Tepat saat saya melewati sebuah tikungan yang sangat tajam, pandangan saya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di sisi kiri jalan, di bawah naungan pohon beringin yang sangat besar, terpancar cahaya lampu neon yang hangat dan terang. Itu adalah sebuah warung kayu sederhana dengan arsitektur tradisional yang tampak sangat terawat. Di depan terdapat papan kayu yang tertulis dengan rapi. Warung berkah sedia makanan dan tempat istirahat. Anehnya, warung itu tidak tampak menyeramkan sama sekali. Justru sebaliknya, tempat itu terlihat sangat mengundang dan nyaman. Harum aroma masakan tradisional, seperti perpaduan rempah-rempah yang gurih, terbawa angin dan memenuhi rongga hidung saya. Di halaman depannya, ada beberapa kendaraan lain yang terparkir rapi, membuat saya berpikir bahwa tempat ini memang menjadi titik favorit para pengendara untuk beristirahat. Saya menepikan motor dengan perlahan. Pikiran saya hanya tertuju pada satu hal. Seiring piring nasi hangat dan segelas air putih untuk mengembalikan energi. Saya melepaskan helm, merapikan rambut yang sedikit kusut, lalu melangkah menuju pintu warung. Langkah kaki saya terdengar mantap di atas lantai kayu yang bersih. Di dalam sana, suasana terasa begitu damai. Lampu-lampu kuning keemasan menerangi ruangan. Dan saya melihat beberapa orang duduk dengan tenang sambil menikmati hidangan mereka. Segalanya tampak baik-baik saja. Bahkan terlalu sempurna untuk sebuah warung di tengah hutan pada jam 2 pagi. Saya menarik sebuah kursi kayu, duduk dengan perasaan lega, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidup saya selamanya. Saya duduk bersandar pada sandaran kursi kayu yang terasa sangat halus di punggung. Di dalam warung ini, udara dingin alas roban yang tadi menusuk seolah lenyap, digantikan oleh kehangatan yang membuai dari tungku api di sudut ruangan. Aroma kayu manis dan seduhan jahe memenuhi udara, menciptakan suasana yang begitu damai, seolah-olah dunia luar yang gelap dan berkabut itu tidak pernah ada. Seorang wanita, paruh baya dengan kebaya motif bunga yang rapi mendekat ke arah saya. Wajahnya tenang, penuh senyum ramah yang tulus. "Selamat datang, Mas. Perjalanan jauh ya? Mau pesan apa untuk menghangatkan badan?" tanyanya dengan suara yang lembut, selembut beludru. "Nasi putih dan sayur lodeh saja, Bu, sama teh manis hangat satu," jawab saya sambil membalas senyumnya. Saya merasa sangat beruntung bisa menemukan tempat seindah ini di tengah hutan. Di meja sebelah kiri, saya melihat seorang pria tua dengan pakaian batik sedang asyik membaca koran lama. Sementara di meja lain, sepasang suami istri tampak bercengkrama dengan suara rendah yang menenangkan. Semuanya terasa sangat manusiawi dan normal. Sambil menunggu pesanan datang, saya merogoh saku jaket untuk mengambil ponsel. Saya ingin memberitahu pusat logistik bahwa saya sedang beristirahat sejenak agar mereka tidak khawatir. Namun, saat layar ponsel menyala, saya mengerutkan kening. Indikator sinyal di pojok atas menunjukkan tanda silang merah, benar-benar tidak ada layanan. Bahkan, waktu yang tertera di layar ponsel saya tampak aneh. Angkanya terus barabah-ubah secara acak, seolah mesin di dalamnya sedang bingung menentukan detik. Mungkin karena posisi di lembah, pikir saya. Mencoba bersikap logis,
Tak lama kemudian, wanita tadi kembali membawa nampan berisi pesanan saya. Uap mengepul dari piring nasi, menebarkan aroma yang sangat menggugah selera. Ia meletakkan piring itu dengan gerakan yang sangat anggun, hampir tanpa suara. Silahkan dinikmati. Mas, jangan lupa berdoa sebelum makan, ucapnya lagi sebelum berlalu menuju dapur. Saya pun mulai menyantap hidangan tersebut. Rasanya luar biasa nikmat, jauh lebih lezat daripada masakan restoran manapun yang pernah saya kunjungi. Rasa gurih santan dan kesegaran sayuran itu seolah memberi saya kekuatan baru. Namun, di tengah kenikmatan itu, saya menyadari satu hal kecil yang terasa sedikit mengganggu. Warung ini memiliki banyak jendela kaca yang besar, namun saya tidak bisa melihat apapun di luar sana. Bukan hanya gelap, tapi kaca itu seolah-olah tidak memantulkan bayangan ruangan di dalamnya, melainkan hanya menampilkan warna kelabu yang sangat pekat dan statis. Saya mencoba mengabaikan perasaan itu dan meminum teh manis saya. Saat itulah, perhatian saya teralih pada sebuah jam besar di dinding kayu di atas pintu dapur. Jam itu terbuat dari kayu jati, dengan bandul kuningan yang berayun ke kiri dan ke kanan. Saya memperhatikannya selama beberapa saat, mencoba menghitung detiknya di dalam hati. 1, 2, 3. Jantung saya berdegup kencang saat menyadari sesuatu yang mustahil. Bandul itu bergerak, tapi jarum panjangnya tetap diam di angka 12. Sedangkan jarum pendeknya bergerak perlahan ke arah yang salah, berputar melawan arah. Jarum jam, saya meletakkan gelas teh dengan tangan yang mulai sedikit gemetar. Saya melihat sekeliling lagi. Pria tua yang membaca koran itu masih di posisi yang sama. Bahkan lembaran korannya tidak pernah dibalik sejak saya masuk. Pasangan suami istri di sudut pun masih terus berbisik dengan nada yang sama, tanpa jeda. Seolah-olah mereka adalah bagian dari sebuah rekaman suara yang diputar berulang-ulang. Kehangatan yang tadi saya rasakan mulai berubah menjadi rasa gerah yang menyesakkan. Semuanya tampak baik-baik saja, namun naluri saya mulai membisikkan satu kata yang sangat jelas. Saya berusaha mengatur napas agar tetap terlihat tenang. Mungkin saja jam di dinding itu memang rusak, dan mungkin orang-orang di sini memang sangat betah dengan kegiatannya masing-masing. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa kelelahan yang luar biasa telah membuat pikiran saya menjadi terlalu sensitif dan imajinatif. Namun, ketika saya mencoba bangkit untuk membayar, kaki saya terasa sangat berat. Seolah-olah lantai kayu di bawah saya memiliki daya tarik magnet yang kuat. "Ibu, berapa semuanya?" tanya saya dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha memanggil pemilik warung yang tadi melayani saya. Wanita berkebaya itu muncul dari balik tirai dapur. Senyumnya masih sama, sangat ramah. Namun kini senyum itu terasa seperti topeng yang dipasang dengan terlalu kencang. Ia tidak membawa nota, melainkan hanya berdiri di depan meja saya sambil menyatukan kedua tangannya. "Masih ingin pergi secepat itu, Mas? Di luar masih sangat gelap dan dingin. Mengapa tidak beristirahat sebentar lagi? Kami punya kamar di belakang yang sangat nyaman," ucapnya. Suaranya masih tetap lembut, namun ada nada persuasif yang terasa memaksa, seolah ia sedang memberikan perintah halus yang tidak boleh dibantah. "Terima kasih, Bu, tapi tugas saya tidak bisa menunggu. Dokumen ini harus sampai di Semarang sebelum subuh," jawab saya sambil merogoh saku celana untuk mengambil dompet. Saat itulah keanehan berikutnya terjadi. Dompet yang biasanya selalu ada di saku kanan belakang mendadak tidak ada. Saya memeriksa saku jaket, saku depan, hingga tas kecil yang saya bawa. Nihil. Saya mulai merasa panik. Saya ingat betul telah memasukkan dompet itu setelah membayar bensin di perbatasan tadi. "Mencari ini, Mas." Wanita itu menunjukkan sebuah benda dari balik punggungnya. Itu adalah dompet saya. Saat, bagaimana mungkin dompet itu ada padanya? Padahal ia sama sekali tidak mendekati saya sejak saya mulai makan. Ia meletakkan dompet itu di atas meja, namun tepat saat tangan saya hendak menjangkaunya, ia menutup dompet itu dengan telapak tangannya. "Di warung ini, kami tidak menerima uang kertas, Mas. Kami hanya menerima waktu," ucapnya dengan tatapan mata yang kini terasa sangat tajam, menembus langsung ke dalam ingatan saya. Saya tertawa canggung, mengira itu hanyalah sebuah candaan khas penduduk desa. Ibu ini bisa saja bercanda. Maksudnya saya harus menunggu sebentar untuk kembaliannya. Ya, saya memberanikan diri untuk melirik jam tangan saya sekali lagi. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Jarum jam tangan digital saya yang seharusnya menunjukkan pukul 2:15 pagi, kini justru menunjukkan angka 00.00. Dan yang lebih mengerikan, angka itu mulai menghilang satu persatu dari layar, meninggalkan layar yang kosong melompong. Saya melihat ke arah pengunjung lain. Pria tua yang membaca koran itu tiba-tiba berhenti. Ia perlahan melipat korannya, dan untuk pertama kalinya, ia menoleh ke arah saya. Wajahnya tidak menyeramkan,
Namun kulitnya tampak begitu pucat dan halus. Seolah-olah ia tidak pernah terpapar sinar matahari selama puluhan tahun. Ia menatap saya dengan tatapan iba, seolah sedang melihat seseorang yang baru saja masuk ke dalam sebuah jaring laba-laba yang tak kasat mata. Jangan melihat jam, anak muda. Semakin kau melihatnya, semakin banyak ia mengambil darimu. Bisik pria tua itu dengan suara yang sangat pelan, hampir tertelan oleh suara gemericik air dari pancuran di luar. Tiba-tiba, lampu-lampu di dalam warung meredup sejenak, lalu menyala kembali dengan warna yang sedikit lebih jingga. Saya menyadari bahwa suasana yang tadi terasa damai, kini mulai terasa menyesakkan. Bau makanan yang tadi harum, mendadak berubah menjadi bau tanah yang lembab setelah hujan, sangat kuat dan menusuk. Segala sesuatu yang terlihat baik-baik saja di 30 menit pertama saya berada di sini, kini mulai menunjukkan retakan-retakannya. Saya tahu, saya harus segera keluar dari pintu itu sekarang juga, atau saya tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Saya tidak menunggu jawaban dari wanita itu. Dengan gerakan cepat saya menyambar dompet di atas meja dan bergegas menuju pintu keluar. Persendian saya terasa kaku, seolah-olah udara di dalam warung ini telah berubah menjadi cairan kental yang menghambat setiap gerakan. Namun, rasa takut yang mulai menjalar di punggung memberikan saya kekuatan tambahan untuk meraih gagang pintu kayu yang besar itu. Mazer, di luar sana sudah tidak ada jalan pulang. Suara wanita pemilik warung itu terdengar lagi, kali ini tanpa kehangatan. Suaranya datar, menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa sangat luas. Saya tidak peduli. Saya menarik pintu itu sekuat tenaga. Angin dingin segera menerjang wajah saya. Namun itu bukan angin malam yang biasa. Angin itu membawa aroma bunga kenanga yang sangat kuat dan hawa yang membuat kulit merinding. Saya melompat keluar, berlari menuju tempat motor saya terparkir di bawah pohon beringin. Namun, langkah saya terhenti seketika. Jantung saya terasa seperti dihantam palu besar. Motor saya masih ada di sana, tegak di atas standar sampingnya. Tetapi motor itu tampak sangat berbeda. Debu tebal menyelimuti seluruh bodinya, dan dedaunan kering menumpuk di atas joknya. Seolah-olah kendaraan itu sudah terparkir di sana selama bertahun-tahun. Bukan hanya 30 menit. Ini tidak mungkin, bisik saya. Suara saya terdengar asing di telinga sendiri, seperti suara yang keluar dari dalam sumur tua. Saya mencoba menoleh ke belakang Ciara Warang, melalui jendela kaca besar yang tadi saya lalui. Saya melihat pemandangan yang membuat seluruh tubuh saya lemas. Di dalam sana, saya melihat diri saya sendiri. Ya, ada sesosok pria yang sangat mirip dengan saya, memakai jaket yang sama, sedang duduk dengan tenang di meja yang tadi saya tempati. Sosok itu sedang menyuapkan nasi ke mulutnya dengan gerakan yang sangat lambat, sambil menatap ke arah luar jendela tepat ke arah mata saya. Sosok Aris di dalam sana tidak tersenyum. Ia hanya menatap kosong, namun air mata tampak mengalir perlahan di pipinya. Ia seolah terjebak dalam sebuah rekaman waktu yang tidak memiliki ujung. Ketakutan luar biasa membuat saya gemetar. Saya merogoh kunci motor di saku jaket dengan tangan yang tak terkendali. Saat kunci itu berhasil masuk ke lubangnya dan saya putar ke posisi menyala, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara mesin yang menderu. Motor itu mati total, seolah seluruh energinya telah dihisap oleh tanah alas roban ini. Tiba-tiba, suara tawa halus terdengar dari kegelapan di sekitar saya. Bukan tawa yang mengejek, melainkan tawa yang penuh rasa kasihan. Kabut di sekitar saya mulai bergerak, membentuk pusaran yang menutup pandangan saya ke jalan raya. Saya menyadari satu hal yang mengerikan. Jalan raya yang tadi saya lalui telah hilang. Di depan saya kini hanya ada pepohonan jati yang rapat dan gelap, yang seolah-olah bergerak maju untuk mengurung saya di halaman warung ini. Kembalilah ke dalam, Mas. Makananmu belum habis. Sebuah bisikan terdengar tepat di samping telinga saya, padahal tidak ada siapapun di sana. Saya mundur selangkah, menjauh dari motor yang sudah tak berguna itu. Saat itulah saya menyadari bahwa bayangan saya di tanah tidak lagi mengikuti gerakan tubuh saya. Bayangan itu tetap berdiri diam, menunjuk ke arah pintu warung yang terbuka lebar. Seolah-olah bayangan saya sendiri pun telah mengkhianati saya dan memilih untuk tetap tinggal di tempat terkutuk itu. Saya berdiri mematung di tengah kepungan kabut. Bayangan saya yang tak bergerak di atas tanah seolah menjadi jangkar yang menahan saya agar tidak bisa pergi lebih jauh dari halaman warung tersebut. Setiap kali saya mencoba melangkah menjauh, sebuah tarikan tak kasat mata di pergelangan kaki membuat saya nyaris terjatuh. Rasanya seperti ada tenggen-tenggen lembut yang terbuat dari asap yang berusaha memeluk saya untuk tetap tinggal. "Apa yang kalian inginkan?" teriak saya sekuat tenaga. Namun, keanehan baru muncul. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokan saya. Saya bisa merasakan pita suara saya bergetar
Saya bisa merasakan napas saya menderu, tetapi udara di sekitar saya siloyala menelan habis setiap gelombang bunyi yang saya hasilkan. Sanyeset, keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada suara ledakan yang paling keras sekalipun. Saya kembali menatap ke dalam warung melalui jendela kaca. Sosok saya yang ada di dalam sana kini berhenti makan. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah menuju kaca jendela. Kami hanya terpisah oleh selembar kaca tipis. Sosok itu menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan kaca. Dan saya secara refleks melakukan hal yang sama. Dingin. Kaca itu terasa sedingin, es yang membeku selama berabad-abad. Tiba-tiba, sosok di dalam sana mulai berbicara. Meskipun saya tidak bisa mendengar suara di luar, saya bisa melihat gerakan bibirnya dengan sangat jelas. Ia sedang mengucapkan nama ibu saya, nama adik saya, dan rahasia-rahasia kecil yang hanya saya yang tahu. Ia sedang mengambil identitas saya bit demi bit, memindahkannya dari dunia nyata ke dalam dimensi warung yang statis itu. Saya panik. Saya memukul-mukul kaca itu dengan kepalan tangan, mencoba memecahkannya. Namun, kaca itu tidak bergetar sedikit pun. Justru tangan saya yang mulai memucat. Warna kulit saya perlahan berubah menjadi abu-abu, mirip dengan warna koran yang dibaca oleh pria tua di dalam sana. Saya menyadari bahwa semakin lama saya bersentuhan dengan kaca ini, semakin banyak kehidupan yang disedot dariku. Dalam ketakutan yang mendalam, saya teringat pada paket map coklat di dalam tas saya. Map yang harus saya antar ke Semarang. Saya membukanya dengan tangan gemetar, berharap ada sesuatu di dalamnya yang bisa membantu. Bukan dokumen kontrak atau surat berharga yang saya temukan, melainkan selembar kertas kosong yang perlahan-lahan mulai memunculkan tulisan tangan yang bercahaya keemasan, yang hilang di alas roban hanya bisa kembali jika ia merelakan apa yang paling ia sayangi. Tulisan itu berpijar sejenak lalu menghilang. Bersamaan dengan itu, wanita pemilik warung muncul tepat di belakang sosok saya di dalam jendela. Ia menatap saya dengan pandangan yang kini tidak lagi ramah, melainkan lapar. Ia memegang sebuah lonceng kecil yang siap dibunyikan. Saya merasa jika lonceng itu berdenting, maka pertukaran posisi antara saya dan sosok di dalam sana akan menjadi permanen. Saya harus menjauh dari kaca itu. Dengan sisa tenaga yang saya punya, saya menghentakkan kaki dan berhasil melepaskan diri dari tarikan bayangan saya sendiri. Saya jatuh terduduk di atas tanah yang dingin. Saat itulah saya menyadari bahwa bukan hanya motor saya yang menua. Pakaian yang saya kenakan pun mulai tampak usang dan rapuh. Seolah-olah waktu sedang berlari maraton di atas tubuh saya sendiri. Sementara dunia di sekitar warung tetap diam membeku. Dalam keabadian yang mengerikan, saya merangkak menjauh dari dinding warung. Napas saya tersengal dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap inci kulit yang bersentuhan dengan tanah terasa seperti tersengat listrik dingin. Saya menoleh ke arah jalan raya, atau setidaknya ke tempat yang saya yakini sebagai jalan raya. Di sana, di balik tirai kabut yang berputar-putar, saya melihat sebuah fenomena yang mengerikan. Dunia di luar halaman warung ini seolah sedang terhapus. Pohon-pohon jati yang tadi berdiri kokoh, kini tampak seperti sapuan kuas cat air yang memudar. Jalan aspal yang seharusnya ada di sana berubah menjadi jurang kelabu yang tak berdasar. Saya menyadari bahwa warung ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah sebuah pulau kecil yang terlepas dari arus waktu dan kenyataan. Mengapung di tengga-tengga kehampaan alas roban, wanita pemilik warung melangkah keluar dari pintu depan. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu, seolah ia berjalan di atas udara. Di tangannya, ia masih memegang lonceng kecil yang kini mulai bergoyang pelan. "Mas, jangan membuang energi." Suaranya kini terdengar lagi di kepala saya, bukan melalui telinga, melainkan seperti pikiran yang dipaksakan masuk. "Lihatlah dirimu, kamu sudah mulai memudar. Jika kamu terus menolak, kamu akan menjadi seperti mereka, bayangan tanpa nama yang hanya bisa menunggu pengunjung baru datang." Ia menunjuk ke arah sudut-sudut gelap di halaman warung. Dari balik simek-simek yang kaku, muncul sosok-sosok samar. Mereka adalah orang-orang yang saya lihat di dalam warung tadi, namun kini mereka tampak transparan, seperti uap air. Pria tua yang membaca koran itu berdiri di sana, menatap saya dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi memegang koran, melainkan sebuah jam saku yang jarumnya berputar dengan kecepatan gila. Tiba-tiba, saya merasakan rasa sakit yang aneh di dada saya. Bukan sakit fisik, melainkan rasa rindu yang luar biasa tajam. Tiba-tiba, saya merasakan rasa sakit yang aneh di dada saya. Bukan sakit fisik, melainkan rasa rindu yang luar biasa tajam. Ingatan tentang wajah ibu saya saat melepas saya pergi bekerja tadi siang mulai mengabur. Saya mencoba mengingat warna matanya, namun yang muncul hanyalah warna abu-abu kabut. Mereka sedang mencuri ingatan saya. Mereka sedang menghapus alasan saya untuk pulang. "Hentikan!" Saya mencoba berteriak. Dan kali ini,
sebuah suara serak berhasil keluar dari tenggorokan saya. Meski sangat lemah, wanita itu berhenti melangkah. Ia mengangkat loncengnya tinggi-tinggi. Hanya satu dentingan, Mas Aris. Berikan map coklat itu padaku. Maka kamu tidak perlu merasakan ketakutan ini lagi. Kamu bisa duduk di dalam, makan dengan kenyang, dan tidur tanpa perlu memikirkan hari esok. Saya mengeratkan pelukan pada map coklat itu. Kertas di dalamnya kembali berpijar di balik sampulnya. Cahaya emasnya menembus pori-pori kulit tangan saya, memberikan sedikit kehangatan yang nyata di tengah kedinginan ini. Saya menyadari bahwa map ini bukan sekadar tugas kurir. Ini adalah satu-satunya benda yang masih terhubung dengan dunia nyata, dengan waktu yang berjalan normal. Dengan sisa keberanian yang ada, saya berdiri tegak. Saya menolak untuk menyerah pada kenyamanan semu yang ditawarkan. Saya melihat ke arah langit, mencari bintang atau bulan sebagai penunjuk arah, namun hanya ada kegelapan total. Aku tidak akan memberikan apapun padamu, bisik saya dengan tegas. Tepat saat itu, wanita tersebut menggerakkan tangannya untuk membunyikan lonceng. Saya memejamkan mata, bersiap untuk dampak yang akan terjadi. Namun, sebelum suara lonceng itu sempat memecah kesunyian, sebuah getaran hebat mengguncang tanah di bawah kaki saya. Cahaya dari map coklat meledak menjadi pilar cahaya yang menyilaukan, membuat wanita itu mundur ketakutan. Konflik ini baru saja dimulai. Saya bukan lagi sekadar pengunjung yang tersesat. Saya adalah tawanan yang baru saja menyatakan perang terhadap keabadian yang terkutuk ini. Cahaya keemasan yang memancar dari map coklat itu perlahan meredup, namun meninggalkan sisa kehangatan di telapak tangan saya. Wanita pemilik warung mundur beberapa langkah. Wajahnya yang tadi tenang kini menegang, menampakkan garatan-garatan halus yang menyerupai retakan pada keramik tua. Ia tidak menyangka bahwa benda dunia luar yang saya bawa memiliki resonansi yang begitu kuat terhadap dimensi ini. Kamu pikir cahaya itu bisa menyelamatkanmu selamanya? Suaranya mendesis, tidak lagi merdu. Di sini, cahaya hanya akan membuat bayanganmu menjadi lebih gelap dan lebih kuat untuk menarikmu kembali. Saya tidak menghiraukan ucapannya. Saya harus memiliki tujuan yang jelas. Jika saya hanya berlari tanpa arah, saya akan berakhir seperti pria tua dengan jam saku itu berputar-putar dalam lingkaran yang sama, hingga kehilangan jati diri saya. Menatap map di tangan saya, lalu menatap kegelapan di depan sana. Tujuanku hanya satu, bisik saya pada diri sendiri, memperkuat tekad. Aku harus mencapai batas hutan sebelum pilar cahaya ini benar-benar padam. Aku harus mengantarkan amanah ini, dan aku harus pulang ke pelukan ibuku. Saya mulai melangkah. Rintangan pertama langsung menghadang. Tanah yang saya injak tidak lagi terasa padat. Setiap langkah yang saya ambil terasa seperti berjalan di atas hamparan spons yang basah dan licin. Tanaman-tanaman rambat yang menyerupai jari-jari kurus mulai menjalar dari kegelapan, berusaha melilit pergelangan kaki saya. Mereka tidak kasar, namun tarikannya sangat konsisten. Seolah-olah bumi itu sendiri sedang memohon agar saya tidak pergi. Saya mengeluarkan selembar kertas dari dalam map. Anehnya, kertas yang tadinya kosong itu kini menampilkan sebuah garis bercahaya yang berdenyut, mirip dengan radar. Garis itu menunjuk ke arah utara, menembus rimbunnya pohon jati yang tampak seperti barisan raksasa yang membeku. Jangan ikuti garis itu, Mas Aris. Itu hanya akan membawamu ke pusat kegelapan, teriak wanita itu dari kejauhan. Suaranya mulai memudar seiring saya menjauh dari area warung. Namun rintangan berikutnya jauh lebih berat dari sekadar tanaman merambat. Tiba-tiba, pendengaran saya dibanjiri oleh ribuan suara bisikan. Bukan suara monster atau hantu yang menakutkan, melainkan suara orang-orang yang saya cintai. Suara ibu saya memanggil nama saya dengan nada cemas, meminta saya untuk segera pulang karena makan malam sudah siap. Saya mendengar suara teman masa kecil saya yang mengajak bermain. Bisikan-bisikan itu begitu nyata hingga membuat air mata saya menetes. Kaki saya goyah. Rasanya ingin sekali berbalik dan lari ke arah suara itu berasal. Namun, saya teringat pada jam yang berputar terbalik. Jika saya mengikuti suara itu sekarang, saya tidak akan benar-benar pulang. Saya hanya akan terjebak dalam memori yang menjadi penjara. Saya memejamkan mata rapat-rapat, mengandalkan getaran hangat dari map coklat sebagai satu-satunya kompas. Saya terus berjalan, menembus kabut yang kini mulai terasa sedingin es. Di depan saya, pohon-pohon jati itu mulai bergerak, saling bergesekan menciptakan suara seperti rintihan panjang yang memilukan. Saya tahu, perjalanan menuju batas hutan ini akan menjadi ujian batin yang paling hebat yang pernah saya alami. Langkah saya semakin berat. Setiap kali saya berhasil membebaskan kaki dari lilitan tanaman rambat, akar-akar pohon jati yang besar mulai menyembul dari permukaan tanah, bergerak pelan seperti ular yang sedang menggeliat. Akar-akar itu tidak berniat menjatuhkan saya,
melainkan membentuk barisan pagar yang terus berubah arah, membuat jalur yang saya tempuh menjadi sebuah labirin raksasa yang membingungkan. Cahaya dari map coklat di tangan saya mulai berkedip-kedip. Saya menyadari bahwa kekuatan cahaya ini bergantung pada stabilitas emosi saya. Semakin saya merasa ragu, semakin redup cahayanya. Fokus Aris, jangan dengarkan suara-suara itu, bisik saya berkali-kali. Namun, alas roban memiliki cara yang lebih licik untuk menghentikan manusia. Kabut di depan saya tiba-tiba memadat, membentuk sebuah bayangan visual yang sangat jelas. Saya melihat ruang tamu rumah saya. Di sana, ibu sedang duduk di kursi goyangnya. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat siang tadi. Beliau sedang memegang foto saya sambil terisak pelan. Aris, kenapa kamu belum pulang? Di luar hujan deras, nak. Suaranya terdengar sangat nyata, lengkap dengan bunyi denting jam dinding di rumah kami. Kaki saya berhenti seketika. Pertahanan batin saya runtuh melihat kesedihan ibu. Saya ingin berlari masuk ke dalam bayangan ruang tamu itu, ingin memeluknya dan mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Namun, saat saya selangkah lagi menyentuh bayangan itu, saya melihat ke arah bawah. Ibu di dalam bayangan itu tidak memiliki bayangan di lantai rumah dan jam dinding di belakangnya. Jarumnya berputar melawan arah, persis seperti jam di warung gaib tadi. Ini bukan ibu, kata saya dengan suara bergetar. Ibu yang asli selalu mengajarkanku untuk menyelesaikan tanggung jawabku terlebih dahulu. Dengan berat hati saya memalingkan wajah dan terus berjalan menembus bayangan ruang tamu itu. Begitu tubuh saya melewati ilusi tersebut, suasana berubah menjadi sangat dingin hingga napas saya mengeluarkan uap putih. Akar-akar pohon kini mulai mengeluarkan cairan bening yang sangat harum, bau melati yang menusuk. Bau itu sangat memabukkan, membuat kepala saya pening dan keinginan untuk tidur menjadi sangat kuat. Rintangan fisik mulai menyerang. Jalanan yang tadinya rata kini berubah menjadi tanjakan curam yang seolah tidak ada ujungnya. Setiap kali saya mendaki, tanah di bawah saya merosot, memaksa saya untuk menggunakan seluruh tenaga agar tidak jatuh ke dalam kegelapan di bawah sana. Tangan saya mulai lecet karena mencengkram akar-akar pohon sebagai tumpuan. Namun tidak ada darah yang keluar, hanya cairan bening seperti embun. Saya melihat ke arah map. Garis bercahaya itu kini berdenyut sangat cepat, berwarna merah redup. Itu pertanda bahwa rintangan yang lebih besar sedang menunggu di depan. Saya sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, di mana ribuan pasang mata kecil berwarna kuning redup menatap saya dari balik pepohonan. Mereka tidak menyerang, mereka hanya memperhatikan, menunggu saya melakukan satu kesalahan kecil saja untuk menyerah pada rasa lelah ini. Sedikit lagi saya memotivasi diri, meski lutut saya sudah mulai gemetar hebat. Hanya sedikit lagi. Di tengah tanah lapang yang dikelilingi ribuan mata kuning itu, saya tidak sendiri. Di bawah sebuah pohon jati yang meranggas, duduk 3 orang dengan posisi melingkar. Mereka mengenakan pakaian dari era yang berbeda-beda. Seorang pria dengan seragam kantor tahun 90-an, seorang wanita dengan pakaian pendaki yang sudah pudar warnanya, dan seorang pemuda dengan jaket universitas. Mereka tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arah sebuah cangkir tanah liat yang berada di tengga-tengga mereka. Suasananya begitu hikmat, namun penuh dengan aura keputusasaan. Berhenti! Anak muda, suara pria berseragam kantor itu memecah keheningan. Suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan bergema langsung di udara. Jangan melangkah lebih jauh ke arah utara. Di sana bukan batas hutan, melainkan jurang ingatan yang terdalam. Saya berhenti, menjaga jarak aman. Siapa kalian? Dan kenapa kalian tetap di sini? Wanita pendaki itu menoleh perlahan. Wajahnya cantik, namun tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Kami adalah mereka yang terlalu lama beristirahat di warung itu. Kami pikir kami hanya berhenti sejenak. Namun saat kami sadar, dunia sudah berjalan terlalu jauh meninggalkan kami. Kami kehilangan jangkar kami. Ia menunjuk ke arah map coklat yang saya dekap. Kamu masih memiliki amanah. Itu adalah jangkarmu. Selama kamu memegang janji untuk mengantarkan benda itu, kamu masih memiliki jalan pulang. Tapi waspadalah, pemilik warung tidak akan membiarkan jangkarmu tetap utuh. Pemuda dengan jaket universitas itu bangkit berdiri. Ia mendekat, namun kakinya tidak menyentuh rumput. Dengarkan aku, sebentar lagi kamu akan sampai di jembatan kesunyian. Di sana, kamu tidak akan melihat bayangan atau ilusi. Kamu akan menghadapi dirimu sendiri yang paling lemah. Dia akan memintamu untuk melepaskan map itu agar bebanmu terasa ringan. Bagaimana cara melewatinya? Tanya saya dengan suara parau. Jangan pernah lepaskan tanganmu dari map itu. Apapun yang terjadi, jawab si pemuda. Dan yang terpenting, jangan meminum air dari pancuran yang akan kamu temui di depan. Air itu akan menghapus dahagamu, tapi juga akan menghapus setiap alasanmu untuk bernapas di dunia nyata. Tiba-tiba,
Angin kencang berhembus, membuat pepohonan jati di sekitar kami bergoyang hebat. Sosok-sosok itu mulai memudar, menyatu dengan kabut kelabu. Mata-mata kuning di balik pepohonan mulai bergerak mendekat, membentuk lingkaran yang semakin menyempit. Laurier, waktumu hampir habis. Jika lonceng di warung itu berbunyi untuk ketiga kalinya, kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Teriak wanita itu sebelum banner-banner menghilang. Saya tidak membuang waktu. Dengan sisa tenaga yang ada, saya berlari sekencang mungkin, mengikuti arah denyut cahaya dari map. Di belakang saya bisa mendengar suara kepakan sayap besar dan suara langkah kaki yang tak terlihat, mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Saya harus sampai ke jembatan kesunyian itu sebelum cahaya di tangan saya padam sepenuhnya. Langkah kaki saya membawa saya ke sebuah tebing yang dipisahkan oleh kabut putih tebal. Di sana, sebuah jembatan kayu tua yang tampak rapuh membentang tanpa ujung yang terlihat. Inilah jembatan kesunyian. Namun di pangkal jembatan itu, sesosok wanita yang saya kenal sudah berdiri menunggu. Ia adalah pemilik warung itu. Namun kini ia tidak lagi memakai kebaya bunga. Ia mengenakan jubah kelabu yang menyatu dengan kabut, dan wajahnya tampak sepucat rembulan. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri menghalangi jalan saya dengan tangan terlipat di depan dada. "Mas Haris, kamu telah menempuh perjalanan yang luar biasa," ucapnya. Suaranya kini terdengar seperti desiran angin di sela daun jati. "Banyak yang menyerah di bawah pohon pertama, tapi kamu sampai di sini. Namun, jembatan ini tidak bisa diseberangi hanya dengan kaki yang kuat. Kamu butuh sebuah kunci." Saya mengeratkan pegangan pada map coklat saya. "Aku tidak punya kunci. Aku hanya punya janji yang harus kutepati." Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih dingin dari es. "Janji adalah kunci yang paling berat. Mari kita lihat seberapa tulus janjimu itu. Aku akan memberimu satu teka-teki. Jika kamu menjawab benar, jembatan ini akan menguat. Jika salah, jembatan ini akan runtuh saat kamu berada di tengahnya." Ia melangkah mendekat, auranya membuat cahaya keemasan dari map saya bergetar hebat. "Dengarkan baik-baik, ia tidak memiliki suara tapi bisa memanggilmu pulang. Ia tidak memiliki tangan tapi bisa menahanmu agar tidak terjatuh. Ia tidak memiliki berat, tapi bisa membuat langkahmu menjadi sangat berat saat kamu melupakannya." Apakah itu? Saya terdiam. Suasana menjadi sangat sunyi, hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri yang tidak beraturan. Pikiran saya melayang ke warung tadi, ke pria tua dengan jam sakunya, dan ke bayangan ibu saya di ruang tamu. Saya melihat ke arah map coklat di tangan saya. Benda ini tidak bersuara, tapi tujuannya memanggil saya pulang ke Semarang, lalu kembali ke Jakarta. Tugas ini tidak memiliki tangan, tapi tanggung jawabnya menahan saya agar tidak menyerah pada ilusi. Dan rasa tanggung jawab serta cinta ini tidak memiliki berat fisik, namun rasanya begitu menyesakkan dada saat saya merasa gagal. Jawabannya, saya menarik napas panjang, adalah amanah. Wanita itu terdiam. Matanya yang kelabu menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan antara kecewa dan kagum. Perlahan, tubuhnya mulai memudar menjadi butiran kabut. Amanah. Sebuah beban yang dipilih sendiri oleh manusia untuk membelenggu kebebasannya. Jembatan kayu di depan saya tiba-tiba berpijar dengan cahaya keperakan. Kayu-kayunya yang tadinya rapuh, kini tampak kokoh seolah terbuat dari baja. Namun, saat saya hendak melangkah, wanita itu memberikan peringatan terakhirnya sebelum benar-benar lenyap. "Kamu berhasil menjawab teka-teki ini, tapi ujian yang sebenarnya bukan di sini. Di tengah jembatan nanti, kamu akan bertemu dengan pilihan terakhir. Di sana, tidak ada teka-teki. Yang ada hanyalah pengorbanan." Saya mengangguk mantap. Dengan tekad yang sudah bulat, saya menginjakkan kaki di atas jembatan itu. Begitu langkah pertama saya mendarat, warung gaib di belakang saya beserta seluruh hutannya menghilang, digantikan oleh kehampaan putih yang tak berujung. Saya kini berada di antara dua dunia, menuju bagian yang paling menentukan dari perjalanan ini. Langkah saya di atas jembatan keperakan itu terasa mantap untuk beberapa saat. Cahaya dari map coklat di dekapan saya terus berpijar, menjadi satu-satunya sumber warna di tengah kehampaan putih ini. Namun, saat saya mencapai titik yang saya yakini sebagai tengah jembatan, sebuah guncangan hebat terjadi. Pijaran perak di bawah kaki saya mulai meredup. Kayu-kayu jembatan yang tadi tampak kokoh seperti baja, kini mulai kembali menjadi kayu lapuk yang berderit nyaring setiap kali terkena beban tubuh saya. Saya menoleh ke belakang. Jalan yang sudah saya lalui telah tertutup kabut tebal. Saya menoleh ke depan. Ujung jembatan tampak semakin menjauh, seolah-olah ruang di depan saya sedang meregang secara tidak alami. "Tidak, jangan sekarang," bisik saya dengan cemas. Saya mencoba berlari, namun setiap kali saya mempercepat langkah, kayu di bawah saya
patah dan jatuh ke dalam jurang kehampaan yang tak terlihat dasarnya. Saya terpaksa berhenti, menyeimbangkan tubuh di atas lembar papan tipis yang masih tersisa. Disinilah saya menyadari bahwa kekuatan amanah yang tadi saya banggakan mulai terkuras habis oleh rasa ragu yang tiba-tiba menyerang. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat hening. Keheningan itu pecah ketika saya mendengar suara mesin motor yang sangat saya kenal. Suara motor saya. Dari arah depan, muncul sebuah proyeksi cahaya yang sangat terang. Saya melihat diri saya sendiri di jalan raya Alas Roban yang asli. Di sana, tubuh saya tampak tergeletak di pinggir aspal, dikerumuni oleh beberapa orang pengguna jalan yang melintas. Dia masih bernapas. Cepat panggil bantuan. Suara salah satu orang di proyeksi itu terdengar jelas. Saya terpaku. Jadi, inikah yang sebenarnya terjadi? Apakah saya sedang mengalami kecelakaan? Dan semua perjalanan di warung gaib ini hanyalah pergulatan antara hidup dan mati di dalam kepala saya? Proyeksi itu berubah lagi. Kini saya melihat ibu sedang menangis di depan pintu rumah, memegang telepon dengan tangan gemetar. Berita tentang kecelakaan saya telah sampai padanya. Melihat air mata ibu, pertahanan saya benar-benar hancur. Saya ingin melepaskan segalanya. Ingin berteriak agar saya dibangunkan dari mimpi buruk ini dan kembali ke pelukannya. Bersamaan dengan runtuhnya mental saya, jembatan itu retak lebih besar. Map coklat di tangan saya terasa menjadi sangat panas. Seolah-olah kertas di dalamnya sedang terbakar oleh emosi saya yang meluap. Cahayanya yang tadi emas murni, kini berubah menjadi merah api yang menyakitkan mata. Lepaskan map itu, Aris. Jika kamu melepaskannya, bebanmu akan hilang dan kamu akan segera bangun di rumah sakit. Sebuah suara tanpa wujud membisik di telinga saya. Saya melihat ke bawah. Papan tempat saya berdiri mulai retak menjadi dua. Satu-satunya cara agar papan ini tidak patah sepenuhnya adalah dengan mengurangi beban yang saya bawa. Dan satu-satunya beban yang saya miliki adalah map coklat ini. Dilema besar menghantam saya. Jika saya mempertahankan map ini, saya mungkin akan jatuh ke dalam kehampaan dan tidak pernah bangun lagi. Namun, jika saya melepaskannya, saya telah mengkhianati amanah yang menjadi satu-satunya alasan saya masih memiliki identitas di dunia ini. Usaha saya untuk keluar secara terhormat mulai menemui jalan buntu. Papan kayu di bawah kaki saya mengeluarkan suara berderit panjang yang memilukan. Retakannya semakin melebar, membelah tepat di antara kedua jempol kaki saya. Saya mencoba memindahkan tumpuan berat badan, namun setiap gerakan kecil justru membuat jembatan itu semakin tidak stabil. Di saat genting seperti ini, serangan berikutnya datang bukan dalam bentuk rintangan fisik, melainkan hilangnya panca indera saya satu persatu. Awalnya adalah suara mesin motor yang tadi menderu di proyeksi ingatan mendadak hilang. Suara napas saya sendiri pun lenyap. Dunia di sekitar saya menjadi sangat sunyi. Sebuah keheningan yang begitu absolut hingga terasa seperti tekanan fisik yang menyumbat telinga. Saya mencoba berteriak untuk memastikan saya belum tuli, namun tidak ada getaran yang terasa di tenggorokan. Saya seperti sedang tenggelam di dalam lautan air raksa yang dingin. Tak lama kemudian, warna-warna mulai memudar. Cahaya merah api dari map coklat yang tadinya menyilaukan, kini perlahan berubah menjadi abu-abu. Jembatan keperakan, kabut putih, dan bayangan jalan raya semuanya kehilangan warnanya. Dunia kini hanya terdiri dari ribuan gradasi warna kelabu yang membosankan dan tanpa jiwa. Saya merasa Sioliola sedang berubah menjadi sketsa pensil yang perlahan-lahan dihapus oleh tangan tak terlihat. Apakah ini akhirnya batin saya? Pikiran saya adalah satu-satunya hal yang masih memiliki suara. Lalu, saya kehilangan rasa sentuhan. Map coklat yang tadi terasa panas di dekapan, kini terasa tidak ada. Saya masih bisa melihat tangan saya memeluk sesuatu, tapi saya tidak bisa merasakan tekstur kertasnya. Tidak bisa merasakan beratnya, bahkan saya tidak bisa merasakan kaki saya sendiri yang berpijak di atas kayu. Saya merasa seperti sebuah kesadaran yang melayang tanpa tubuh. Dalam kondisi tanpa suara, tanpa warna, dan tanpa rasa sentuhan ini, keputusasaan menyergap dengan sangat ganas. Tanpa indera saya kehilangan koneksi dengan kenyataan. Saya mulai meragukan apakah saya benar-benar bernama Aris, atau apakah Semarang itu benar-benar ada. Bagian dari diri saya mulai berbisik bahwa mungkin lebih baik melepaskan segalanya dan membiarkan diri saya larut dalam kekosongan ini. Tiba-tiba, dari kegelapan indera itu, muncul satu hal yang tidak bisa dihapus. Rasa tanggung jawab. Meskipun saya tidak bisa merasakan map itu dengan tangan, hati saya masih merasakan beban dari amanah yang saya bawa. Ada sebuah ikatan yang tidak membutuhkan mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Saya memejamkan mata yang sudah tak berguna itu, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan di pusat dada saya. Di sana, di tengah-tengah kekosongan,
saya menemukan sebuah percikan kecil. Itu bukan cahaya dari map, melainkan doa ibu yang selalu beliau ucapkan setiap kali saya berpamitan untuk bekerja. Doa itu tidak berupa suara, tapi berupa getaran yang konsisten dan menenangkan. Namun, jembatan kembali bergetar hebat. Kali ini, bukan karena retakan, melainkan karena sebuah sosok raksasa yang terbuat dari kabut hitam mulai muncul dari bawah jembatan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah tangan besar yang perlahan terbuka di depan saya, meminta saya untuk menjatuhkan map coklat itu ke telapak tangannya. Berikan, dan semuanya akan kembali. Bisik sebuah frekuensi yang meresonansi langsung ke tulang belakang saya. Pilihan saya semakin sempit. Jika saya bertahan dalam kondisi mati rasa ini, saya akan hilang ditelan kehampaan. Jika saya menyerahkan amanah ini, saya akan mendapatkan indera saya kembali. Tapi saya akan kehilangan jiwa saya. Dunia di sekeliling saya kini benar-benar menjadi kanvas kosong. Dalam kondisi tanpa indera, ingatan saya adalah satu-satunya medan tempur yang tersisa. Sosok raksasa dari kabut hitam itu tidak menyerang dengan kekuatan fisik, melainkan dengan membedah isi kepala saya. Ia mulai menarik keluar kenengen-kenengen terindah saya, mengubahnya menjadi sesuatu yang menyakitkan untuk diingat. Tiba-tiba, saya merasa kembali ke masa kecil. Saya melihat diri saya sedang duduk di bawah pohon mangga bersama mendiang. Ayah, beliau sedang mengajari saya cara memperbaiki mainan yang rusak. Namun, dalam visi ini, wajah ayah perlahan memudar, berubah menjadi gumpalan kabut tanpa bentuk. Mengapa kamu bersusah payah membawa amanah itu, Aris? Suara itu kini terdengar seperti suara ayah, penuh wibawa namun membawa keputusasaan. Mainan ini rusak, hidupmu pun sedang rusak. Lepaskan. Bukankah lebih mudah jika kita hanya duduk di sini selamanya tanpa perlu merasa gagal? Satu persatu, memori saya dikuras. Hari kelulusan saya, saat pertama kali saya diterima kerja, hingga senyum kecil seorang teman lama. Semuanya diubah menjadi alasan untuk menyerah. Sosok itu menunjukkan bahwa semua kerja keras saya selama ini hanyalah kesia-siaan. Ia menunjukkan bahwa dokumen di dalam map coklat ini mungkin tidak sepenting yang saya kira. Mungkin isinya hanya kertas kosong. Mungkin tidak ada yang akan berterima kasih jika saya berhasil mengantarkannya. Dunia sudah melupakanmu. Aris, kamu sudah terlalu lama di alas roban. Di sana, namamu sudah dianggap sebagai sejarah. Bisik suara itu lagi. Kini berubah menjadi suara atasan saya di kantor. Rasa sakit yang hebat menyerang dada saya. Bukan sakit luka, melainkan sakit karena merasa tidak berharga. Inilah rintangan yang paling mematikan. Hilangnya rasa percaya diri. Ketika kita merasa apa yang kita lakukan tidak ada gunanya, maka beban yang paling ringan pun akan terasa seperti gunung yang menindih bahu. Saya melihat tangan saya yang transparan masih mendekap map itu. Map itu kini tampak kusam, kehilangan semua pijaran emasnya. Cahaya nurani saya sedang diambang kehancuran. Lihat, sosok kabut itu menunjuk ke arah bawah. Di sana, di tengah kehampaan, muncul sebuah pintu kayu yang sangat indah. Pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya rumah yang hangat, bau masakan ibu, dan kenyamanan tempat tidur saya. Hanya butuh satu langkah. Lepaskan map itu, dan kamu akan jatuh tepat di depan pintu rumahmu. Tidak ada lagi alas roban, tidak ada lagi rasa dingin, tidak ada lagi tanggung jawab yang melelahkan. Kaki saya bergetar, saya benar-benar ingin menyerah. Saya merasa tidak cukup kuat untuk menjadi pahlawan. Saya hanyalah seorang kurir biasa yang sedang ketakutan. Saat saya mulai melonggarkan pelukan saya pada map tersebut, dan map itu mulai tergelincir dari sela-sela jari saya yang mati rasa. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Di dalam benak saya, muncul sebuah ingatan yang selama ini saya anggap tidak penting. Ingatan saat saya memberikan sisa uang jajan saya kepada seorang pengemis tua beberapa tahun lalu. Ingatan sederhana tentang sebuah janji kecil yang saya tepati. Kenangan itu tidak indah, tapi kenangan itu memiliki satu hal yang tidak dimiliki ilusi di depan saya. Kejujuran. Saya menyadari sesuatu. Sosok ini bisa mencuri memori saya, tapi ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa saya adalah orang yang jujur. Kejujuran bukan tentang besar atau kecilnya tugas, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan janji tersebut. Jika aku melepaskan ini, bisik batin saya dengan sisa-sisa kesadaran, maka pintu rumah itu tidak akan pernah menjadi rumah yang sama lagi. Aku akan masuk ke sana sebagai orang yang telah kehilangan dirinya sendiri. Tepat sebelum map itu jatuh sepenuhnya, saya mencengkeramnya kembali dengan kekuatan yang muncul dari relung jiwa terdalam. Namun, guncangan berikutnya jauh lebih dahsyat. Jembatan di bawah saya meledak menjadi ribuan kepingan cahaya, dan saya mulai jatuh bebas ke dalam kegelapan saya turjata. Angin kehampaan bersiul di telinga saya saat tubuh saya melayang jatuh ke dalam kegelapan yang seolah tidak memiliki dasar. Rasa mual menghantam perut,
dan ketakutan akan kematian yang sunyi kini benar-benar nyata. Namun, dalam keadaan jatuh bebas itu, waktu seolah melambat. Sosok kabut hitam raksasa tadi kini mengecil, berubah menjadi wanita pemilik warung yang melayang sejajar di samping saya. Wajahnya kini tidak lagi penuh amarah, melainkan tampak letih, seolah ia sendiri bosan dengan permainan ini. "Aris," panggilnya, suaranya kini terdengar tulus. "Kamu jatuh karena kamu memilih beban yang terlalu berat untuk manusia biasa. Tapi aku akan memberimu satu pilihan terakhir, pilihan yang paling adil yang bisa kutawarkan di alas roban." Ia mengulurkan kedua tangannya. Di tangan kanan, muncul sebuah bola cahaya yang memperlihatkan sosok saya yang asli sedang berada di ambulans. Dokter sedang berjuang menggunakan alat pacu jantung. Dan di sana saya bisa melihat garis kehidupan di monitor yang hampir menjadi garis lurus. "Tangan kanan ini adalah hidupmu," ucap wanita itu. "Jika kamu menyentuhnya, kamu akan kembali ke tubuhmu. Kamu akan bangun, melihat wajah ibumu, dan melanjutkan hidupmu seperti biasa. Kamu akan selamat." Lalu, ia menunjuk ke arah tangan kirinya yang memegang map coklat milik saya yang tadi sempat terlepas saat saya jatuh. "Tangan kiri ini adalah amanahmu. Jika kamu memilih ini, map ini akan sampai ke Semarang secara gaib. Tugasmu tuntas. Martabatmu sebagai kurir terjaga, tapi kamu tidak akan pernah kembali ke tubuhmu. Kamu akan tinggal di sini di alas roban, menjadi bagian dari hening. Dunia seolah berhenti berputar." Inilah pilihan tersulit itu. Pilihan pertama adalah egoisme yang manusiawi. Siapa yang tidak ingin hidup? Siapa yang tidak ingin kembali ke pelukan ibu? Jika saya memilih hidup, map itu akan hilang tertelan kegelapan, janji saya hancur, dan dokumen penting itu tidak akan pernah sampai. Mungkin akan ada kerugian besar bagi orang lain, tapi saya selamat. Pilihan kedua adalah pengorbanan yang suci. Saya menuntaskan janji saya dengan nyawa sebagai bayarannya. Saya pergi sebagai seorang pahlawan yang tidak dikenal, namun saya akan kehilangan masa depan saya. "Waktumu hanya tinggal 3 detakan jantung, Aris," bisik wanita itu. "Pilih hidupmu yang berharga atau selembar kertas yang bahkan kamu tidak tahu isinya." Saya menatap bola cahaya di tangan kanannya. Bayangan ibu yang menangis memanggil nama saya membuat hati saya hancur. Namun, saya teringat pada semua rintangan yang telah saya lalui. Jika saya menyerah sekarang hanya demi keselamatan diri sendiri, maka semua perjuangan saya melawan ilusi, semua nasihat dari jiwa-jiwa yang tersesat, dan semua kekuatan kejujuran yang saya kumpulkan akan menjadi sia-sia. Saya adalah seorang kurir, dan seorang kurir tidak akan pernah melepaskan paketnya sebelum sampai ke tujuan. Dengan air mata yang mengalir dalam kehampaan, saya memejamkan mata. Saya tidak meraih tangan kanannya. Sebaliknya, saya menggunakan seluruh sisa energi keberadaan saya untuk menerjang tangan kirinya. Saya memeluk map coklat itu dengan erat, mengabaikan cahaya hidup saya yang perlahan menjauh dan memudar. "Aku memilih janjiku," bisik saya dalam hati. Ledakan cahaya putih yang luar biasa besar terjadi saat jari saya menyentuh map itu. Rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar ke seluruh jiwa saya, seolah-olah diri saya sedang diurai menjadi partikel-partikel cahaya. Saya siap untuk menghilang, asalkan amanah ini tuntas. Kegelapan total menyambut saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar damai. Kegelapan yang saya bayangkan sebagai akhir dari segalanya, ternyata terasa berbeda. Tidak ada rasa dingin, tidak ada pula ketakutan yang mencekam. Saya merasa seolah sedang mengapung di dalam air hangat yang sangat tenang. Di dalam dekapan saya, map coklat itu tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti sebuah jantung yang berdetak. Ya, map itu berdenyut seirama dengan detak kehidupan yang masih tersisa di dalam jiwa saya. Tiba-tiba, sebuah suara asing memecah keheningan. Bukan suara wanita pemilik warung, bukan pula suara bisikan gaib. Itu adalah suara goresan pena di atas kertas. Saya membuka mata perlahan. Saya tidak lagi berada di ruang hampa, melainkan di sebuah ruangan yang sangat putih dan bersih. Di depan saya, duduk seorang pria tua dengan pakaian putih bersahaja. Ia sedang menulis sesuatu di atas sebuah buku besar. Di sampingnya, map coklat yang saya pertaruhkan nyawa untuknya tergeletak dengan rapi. "Kamu telah memilih dengan sangat baik, Aris," ucap pria itu tanpa menoleh. Suaranya membawa kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. "Apakah saya sudah tidak ada?" tanya saya. Suara saya kini kembali utuh, jernih seperti air pegunungan. Pria itu tersenyum, lalu menatap saya dengan mata yang jernih. "Kamu berada di ruang antara, tempat di mana kejujuran diuji dan amanah ditimbang. Kamu memilih untuk menuntaskan tanggung jawabmu meskipun nyawamu menjadi taruhannya. Tahukah kamu apa isi map ini?" Saya menggeleng. Saya tidak tahu.
Tugas saya hanya mengantarkannya. Pria itu membuka map tersebut dan memperlihatkan isinya kepada saya. Jantung saya berdegup kencang. Di dalamnya bukan dokumen bisnis, bukan pula surat berharga. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran surat yang ditulis oleh banyak orang, surat permohonan maaf, surat rindu untuk keluarga, dan janji-janji yang belum sempat ditepati oleh mereka yang pernah tersesat di alas roban. Ini adalah amanah dari mereka yang gagal keluar, lanjut pria itu. Dengan memilih untuk membawa map ini sampai akhir, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi kamu juga membawa pulang sebagian dari jiwa mereka yang sempat tertinggal. Kamu telah memecahkan kutukan keheningan di warung itu. Tiba-tiba, ruangan putih itu mulai bergetar. Dinding-dindingnya perlahan memudar, memperlihatkan pemandangan hutan alas roban di kejauhan. Namun kali ini, hutan itu tidak lagi tampak menyeramkan. Sinar matahari pagi yang keemasan mulai menembus sela-sela pohon jati, menghalau kabut kelabu yang selama ini mengurung tempat itu. Waktumu di sini sudah selesai, Aris. Janjimu sudah lunas, dan mereka yang menitipkan pesan melalui map ini sudah menemukan kedamaiannya. Ucap pria itu sambil memberikan map tersebut kembali kepada saya. Sekarang, ada satu janji lagi yang harus kamu tepati. Janji untuk pulang ke rumah. Saya merasakan sebuah tarikan lembut, namun sangat kuat dari arah belakang. Tubuh saya terasa ringan, seperti sehelai bulu yang ditiup angin. Saya melihat map coklat di tangan saya perlahan berubah menjadi butiran cahaya emas yang menyatu ke dalam dada saya. Terima kasih, bisik saya. Pandangan saya mulai mengabur. Namun kali ini bukan karena kehilangan indera, melainkan karena cahaya matahari yang semakin terang. Saya mendengar suara burung berkicau, suara dedaunan yang bergesekan, dan yang paling indah, saya mendengar suara napas saya sendiri yang dalam dan teratur. Cahaya putih itu perlahan memudar, digantikan oleh pendar kemerahan yang hangat di balik kelopak mata saya. Hal pertama yang saya rasakan adalah sentuhan udara yang sangat berbeda. Bukan lagi dingin yang menyesakkan, melainkan udara pagi yang segar dan lembab, membawa aroma tanah yang basah oleh embun. Saya juga merasakan permukaan yang keras dan kasar di bawah tubuh saya. Perlahan, saya membuka mata. Langit di atas saya berwarna biru pucat dengan semburat jingga di cakrawala. Saya tergeletak di pinggir aspal, tepat di samping sebuah pembatas jalan yang sudah berlumut. Di kejauhan, saya mendengar suara deru mesin truk yang bergerak perlahan mendaki tanjakan. Saya mencoba menggerakkan jari-jari tangan saya, dan rasanya sungguh luar biasa. Saya bisa merasakan gesekan kulit dengan aspal, rasa hangat dari sinar matahari yang baru terbit, dan detak jantung yang stabil di dada saya. Saya mencoba duduk, meski seluruh tubuh terasa sangat kaku. Motor saya berada beberapa meter dari tempat saya duduk, tampak miring di semak-semak. Namun, pemandangan itu tidak membuat saya takut. Saya menoleh ke belakang, ke arah rimbunnya pohon jati yang baru saja saya lalui dalam mimpi panjang itu. Di sana, di bawah pohon beringin besar yang tadi menjadi lokasi warung gaib, tidak ada bangunan apapun, tidak ada lampu neon, tidak ada aroma sate yang harum, dan tidak ada wanita berkebaya bunga. Yang ada hanyalah sebuah batu besar yang dikelilingi oleh bangga-bangga liar yang sedang mekar. Tempat itu tampak sunyi, damai, dan sangat alami. Saya meraba saku jaket saya dengan cepat. Jantung saya berdegup kencang saat tangan saya menyentuh sesuatu yang tebal. Saya menariknya keluar. Itu adalah map coklat itu. Map itu tampak sangat nyata, tidak lagi bercahaya, tidak lagi terasa panas. Namun, saat saya membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar, isinya telah berubah. Bukan lagi kertas kosong atau surat-surat gaib, melainkan dokumen kontrak kerja asli yang harus saya antar ke Semarang. Segalanya telah kembali ke tempatnya yang semula. Tiba-tiba, sebuah mobil bak terbuka, berhenti di depan saya. Seorang pria parubaya dengan wajah yang ramah keluar dari mobil tersebut. "Mas, tidak apa-apa? Saya lihat Mas tergeletak di sini tadi," tanyanya dengan nada cemas. Saya tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh rasa syukur. "Saya tidak apa-apa, Pak. Sepertinya saya tadi terlalu lelah dan tertidur di pinggir jalan." Pria itu membantu saya berdiri. "Hoti-hoti, Mas. Alas roban di jam-jam terakhir sebelum subuh memang sering membuat pengendara merasa mengantuk secara tiba-tiba. Banyak yang bilang udaranya mengandung bius. Mari, saya bantu angkat motornya." Saat kami mengangkat motor saya menyadari satu hal yang ajaib. Meskipun saya merasa telah berada di warung itu selama berjam-jam, saat saya melihat jam tangan saya, waktu hanya menunjukkan pukul 5 pagi. Hanya selisih 3 jam sejak saya memasuki wilayah hutan ini. Saya merasa seperti baru saja kembali dari perjalanan sejuta kilometer. Tubuh saya memang masih di alas roban, namun jiwa saya telah melampaui batas yang tak terbayangkan. Saya telah berhasil memenangkan pertempuran melawan diri sendiri. Episode 17. Amanah yang sampai setelah dibantu oleh bapak pemilik mobil bak terbuka.
Saya memastikan mesin motor saya kembali hidup. Suaranya terdengar merdu, sebuah harmoni yang sangat nyata. Setelah keheningan mencekam yang saya lalui, saya berpamitan dengan ucapan terima kasih yang paling tulus, lalu kembali memacu kendaraan saya menuju Semarang. Sisa perjalanan itu terasa sangat berbeda. Setiap embusan angin pagi yang menerpa wajah terasa seperti sebuah anugerah. Tepat saat matahari mulai meninggi dan menyinari atap-atap gedung di kota Semarang, saya sampai di alamat tujuan. Sebuah kantor firma hukum yang masih nampak sepi, namun seorang petugas keamanan sudah berjaga di depan pintu gerbang. "Selamat pagi, Pak. Saya kurir yang membawa paket dokumen dari Jakarta," kata saya sambil menyerahkan map coklat tersebut. Tangan saya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena haru. Petugas itu menerima map tersebut dengan ramah. "Oh, ini paket yang sangat penting itu ya? Terima kasih banyak, Mas. Anda hebat bisa sampai sepagi ini melewati jalur Alas Roban. Biasanya banyak yang memilih lewat jalan tol sekarang." Saya hanya tersenyum tipis. "Sama-sama, Pak. Yang penting sudah sampai dengan selamat dan tepat waktu." Begitu map itu berpindah tangan, saya merasakan sebuah beban berat yang selama ini menindih bahu saya benar-benar luruh. Tugas saya selesai. Janji saya lunas. Saya segera menepi ke sebuah taman kota yang asri, duduk di bangku kayu, dan mengeluarkan ponsel saya. Ada 13 panggilan tak terjawab dari ibu. Dengan napas yang lega, saya menekan tombol panggil kembali. Hanya butuh 2 nada sambung sebelum suara lembut yang sangat saya rindukan itu terdengar di seberang sana. "Halo Aris, kamu di mana, Nak? Kenapa semalam telepon ibu tidak bisa masuk?" Ibu cemas sekali. Suara ibu terdengar bergetar, penuh kekhawatiran yang murni. Air mata saya jatuh tanpa bisa dibendung. "Bu, Aris sudah sampai di Semarang. Aris sehat, Bu. Maaf tadi malam sinyalnya sangat sulit di tengah hutan. Sekarang Aris mau sarapan, lalu segera pulang ke rumah." Syukurlah kalau kamu selamat. Ibu tunggu di rumah ya, Nak. Ibu sudah buatkan sambal goreng kesukaanmu." Mendengar kata rumah dan sambal goreng, saya tersadar bahwa kebahagiaan sejati memang sesederhana itu. Semua kemewahan dan kenikmatan semu yang ditawarkan di warung gaib kemarin tidak ada artinya dibandingkan dengan perhatian tulus dari seorang ibu. Saya menutup telepon dengan perasaan damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya melihat ke arah langit yang cerah. Bayangan saya kini mengikuti gerakan saya dengan sempurna di atas rumput taman. Saya bukan lagi tawanan waktu di Alas Roban. Saya adalah seorang pria bebas yang baru saja memahami bahwa kejujuran dan amanah adalah satu-satunya cahaya yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Perjalanan pulang kali ini tidak akan terasa melelahkan, karena saya tahu persis siapa diri saya dan kemana saya harus kembali. Perjalanan pulang dari Semarang menuju Jakarta kali ini terasa jauh lebih ringan. Meskipun saya melewati jalur yang sama, saat roda motor saya kembali menyentuh aspal Alas Roban, matahari sedang berada tepat di atas kepala. Hutan yang semalam tampak seperti labirin yang haus akan nyawa, kini terlihat seperti hamparan hijau yang menyejukkan mata. Pohon-pohon jati berdiri tegak, daun-daunnya melambai tertiup angin seolah sedang memberi penghormatan. Saya memutuskan untuk berhenti sejenak di titik di mana warung itu berada semalam. Bukan karena rindu, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir pada pengalaman yang telah mendewasakan jiwa saya. Saya turun dari motor dan melangkah menuju pohon beringin besar itu. Benar kata bapak pengemudi mobil bak tadi pagi. Tempat itu hanyalah sebuah lahan kosong dengan sebuah batu besar yang dikeramatkan. Saya duduk di atas batu tersebut, merasakan teksturnya yang kasar dan dingin. Anehnya, saya tidak merasakan aura mistis yang menakutkan lagi. Tempat ini terasa seperti sebuah titik jeda di alam semesta. Sambil menikmati semilir angin, saya merenungkan semua yang terjadi. Kejadian di warung itu mengajarkan saya bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah hantu atau sosok gaib, melainkan kehilangan diri sendiri. Saat kita mulai meragukan tujuan hidup kita, saat kita mulai tergoda oleh kenyamanan yang palsu, saat itulah kita sebenarnya sedang tersesat. Warung gaib itu hanyalah sebuah cermin. Ia menawarkan apa yang paling kita inginkan saat kita lelah. Istirahat tanpa batas, makanan enak tanpa usaha, dan pelarian dari tanggung jawab. Namun, harga yang harus dibayar adalah identitas kita. Di sana, waktu berhenti dan tanpa waktu, tidak ada pertumbuhan. Tanpa hambatan, tidak ada kekuatan. Saya menyentuh dada saya, di mana butiran cahaya emas dari map coklat itu seolah masih berdenyut di sana. Saya menyadari bahwa setiap orang memiliki alas roban di dalam hidup mereka, masing-masing sebuah masa gelap di mana mereka merasa terjebak, lelah, dan ingin menyerah.
Dan map coklat itu adalah simbol dari prinsip atau janji yang kita pegang. Turn out, ujian paling berat adalah saat kita diberi pilihan untuk selamat sendirian dengan cara berkhianat, atau berjuang bersama kejujuran meski harus menderita. Gumam saya pelan. Saya melihat jam tangan saya. Jarumnya berputar dengan normal. Detik demi detik berjalan maju dengan pasti. Waktu adalah anugerah yang sangat mahal. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menebus kesalahan atau membuat kebaikan baru. Saya berjanji pada diri sendiri, mulai detik ini, saya tidak akan lagi mengeluh tentang lelahnya bekerja atau beratnya tanggung jawab. Karena di balik beban itu, ada martabat yang sedang saya bangun. Saya bangkit, mengenakan helm, dan bersiap melanjutkan perjalanan. Sebelum memacu motor, saya menoleh sekali lagi ke arah pohon beringin itu. Saya merasa Siolohala, pria tua pembaca koran dan wanita pendaki itu, sedang memperhatikan saya dari dimensi lain, tersenyum karena ada satu lagi jiwa yang berhasil pulang dengan membawa jangkarnya utuh. Perjalanan ini bukan hanya soal keteguhan hati, tapi juga tentang menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Sepanjang sisa jalan menuju Jakarta, saya merenungkan satu hal yang paling krusial dalam keselamatan. Saya semalam kekuatan doa dan kewaspadaan. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali mengandalkan logika dan teknologi. Saya merasa aman karena punya GPS, punya motor yang tangguh, dan punya fisik yang kuat. Namun, di tengah pekatnya alas roban, semua itu lumpuh. Logika saya dikacaukan oleh manipulasi waktu, dan teknologi saya mati total. Saat semua perangkat fisik itu gagal, barulah saya menyadari bahwa pertahanan terkuat manusia terletak pada koneksi spiritualnya. Sinyal yang menghubungkan saya dengan keselamatan bukanlah sinyal operator seluler, melainkan doa tulus dari rumah. Setiap kali saya hampir menyerah pada bisikan wanita pemilik warung, ingatan akan doa ibu muncul sebagai perisai. Itu bukan sekadar sentimen emosional. Itu adalah frekuensi pelindung yang menjaga akal sehat saya tetap terjaga di saat realitas di sekitar saya mulai retak. Saya menyadari sebuah pelajaran penting tentang kewaspadaan. Waspada terhadap istirahat yang menipu. Godaan paling besar bukan datang dalam bentuk ancaman yang menakutkan, melainkan dalam bentuk kenyamanan yang datang di saat yang salah. Warung itu menawarkan kenyamanan tepat saat saya sedang di puncak kelelahan. Jika kita tidak waspada, kita akan berhenti terlalu lama dalam kenyamanan semu, hingga lupa tujuan awal. Waspada terhadap suara di dalam kepala. Alas roban menggunakan suara-suara orang tercinta untuk menjatuhkan saya. Pelajaran yang saya petik adalah kita harus mampu membedakan mana kasih sayang yang nyata dan mana manipulasi yang memanfaatkan rasa bersalah kita. Kasih sayang yang asli selalu mendorong kita untuk maju dan menyelesaikan tanggung jawab, bukan mengajak kita untuk sembunyi dan melarikan diri. Saya memacu motor melewati perbatasan kabupaten. Matahari mulai condong ke arah barat, menciptakan bayangan-bayangan panjang di jalan aspal. Kali ini, saya tidak lagi takut pada bayangan itu. Saya tahu bahwa selama saya tetap sadar dan menjaga hati saya tetap terhubung dengan Sang Pencipta, kegelapan apapun hanya akan menjadi latar belakang bagi cahaya yang saya bawa di dalam diri. Kewaspadaan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dengan kesadaran penuh. Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap janji memiliki harga. Saya merasa jauh lebih hidup sekarang daripada saat saya berangkat kemarin. Panca indera saya terasa lebih tajam, hati saya terasa lebih luas, dan doa-doa yang saya ucapkan di sepanjang jalan kini terasa lebih bermakna. Terima kasih telah menjagaku, bisik saya pada semesta. Saat angin sore menerpa jaket saya dengan lembut, lampu-lampu jalanan Jakarta mulai terlihat di cakrawala, membentuk garis cahaya yang sibuk dan dinamis. Pemandangan ini sangat kontras dengan keheningan abadi di alas roban. Namun, anehnya, saya tidak lagi merasa terintimidasi oleh kebisingan kota. Saya merasa seperti seorang prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran paling sunyi dalam hidupnya. Saya akhirnya membelokkan motor ke gang rumah saya. Bau tanah sehabis hujan dan aroma masakan dari dapur-dapur tetangga menyambut saya dengan hangat. Saat saya memarkir motor di depan teras, pintu rumah langsung terbuka. Ibu sudah berdiri di sana, masih dengan daster dan kerudung instannya. Wajahnya memancarkan kelegaan yang tak terlukiskan. "Aris, kamu sudah pulang," ucapnya pelan. Saya turun dari motor dan langsung memeluknya. Ada aroma minyak kayu putih dan doa yang selalu melekat pada dirinya. Di pelukonnya, sisa-sisa hawa dingin dari warung gaib itu benar-benar menguap habis. Saya menyadari bahwa rumah bukan sekadar koordinat di peta, melainkan tempat di mana jiwa kita diterima seutuhnya tanpa perlu memakai topeng apapun. Malam itu, saat saya menyantap sambal goreng buatan ibu, saya menatap jam dinding di ruang tamu.
Jarum detiknya berdetak dengan jujur, tidak berputar terbalik, tidak melambat, tidak juga menghilang. Waktu kembali menjadi sahabat, bukan pencuri. Saya merenung untuk terakhir kalinya. Alas Roban mungkin hanyalah sebuah hutan, atau mungkin ia adalah sebuah pintu masuk ke sisi lain dari kesadaran manusia. Namun, apapun itu, ia telah memberi saya harta yang lebih berharga daripada upah kurir manapun, kedaulatan jiwa. Kini saya tahu bahwa amanah adalah jangkar. Tanpa tanggung jawab, manusia akan hanyut dalam arus keinginan yang tak berujung. Kejujuran adalah kompas. Di saat semua indera tertutup, kejujuran adalah satu-satunya cahaya yang bisa menuntun kita keluar dari kegelapan. Kasih sayang adalah pelindung. Cinta yang tulus adalah kekuatan gaib yang paling nyata di dunia ini. Keesokan harinya, saya bangun dengan semangat yang baru. Tugas-tugas yang dulu terasa membosankan, kini terasa sebagai cara saya untuk menghormati kehidupan. Saya tetap menjadi seorang kurir, namun kini saya mengantar setiap paket dengan kesadaran bahwa di balik setiap benda, ada harapan dan janji yang harus dijaga. Cerita tentang warung di Alas Roban itu, saya simpan ropet-ropet di dalam hati. Biarlah ia menjadi rahasia antara saya, hutan itu, dan Tuhan. Namun, jika suatu saat Anda sedang melakukan perjalanan jauh dan merasa sangat lelah, ingatlah cerita ini. Beristirahatlah secukupnya, jagalah niatmu, dan jangan pernah lepaskan jangkarmu. Karena di luar sana, ada banyak warung yang siap menawarkan tempat istirahat, namun hanya sedikit yang benar-benar membiarkanmu pulang. Saya Aris, dan saya telah memilih untuk tetap berjalan maju. Tamat, terima kasih telah mengikuti perjalanan Aris hingga akhir. Apakah Anda puas dengan akhir cerita ini? Atau ada bagian tertentu yang ingin kita eksplorasi lebih dalam di kesempatan lain? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.